Padahal kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi nggak pernah, duduk bersama Nabi nggak pernah, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kita umat yang dirindukan oleh Nabi, umat yang dicintai oleh Nabi. Rasulullah ketika beliau sedang duduk bersama para sahabat, Rasulullah berkata, wahai para sahabat, tahukah kalian golongan-golongan yang soleh? Tahukah kalian golongan-golongan yang mulia? Sahabat berkata, apakah para malaikat ya Rasulullah? Rasul berkata, bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah? Ada lagi yang mulia. Apakah para nabi dan rasul? Bagaimana mungkin nabi dan rasul tidak mulia sedangkan Allah menurunkan wahyu untuk mereka? Ada lagi yang mulia. Apakah kami ya Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian para sahabatku tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Ada lagi yang mulia. Kata sahabat, Allah dan engkau yang lebih tahu ya Rasul. Rasulullah menundukkan kepala, Nabi Muhammad menundukkan kepala. Dari kedua pelupuk mata beliau mengeluarkan air mata, membasahi pipi beliau sampai ke janggutnya beliau. Beliau menundukkan kepala sambil menangis dan beliau berkata, golongan yang mulia ini, golongan yang soleh ini, mereka golongan-golongan yang adanya nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah duduk bersamaku, mereka tidak pernah memandang wajahku, mereka tidak pernah mendengar langsung kata-kataku, akan tetapi mereka beriman kepadaku, kata Rasul. Mereka umat yang aku rindukan, mereka umat yang aku cintai. Tuba liman yarani wa amana bi, wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepadaku, kemudian orang-orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung, dan sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku akan tetapi mereka beriman kepadaku. Siapa? Kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah memandang wajah Nabi, tidak pernah berkumpul dengan Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita umat Islam Indonesia, umat Islam Indonesia, umat yang dicintai oleh Rasulullah As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ketika beliau berziarah ke makam Nabi Muhammad, dalam keadaan sadar beliau berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad. Di belakang Nabi Muhammad ada ribuan orang. Habib Muhammad pun bertanya, ya Rasulullah, siapa yang ada di belakangmu ini ya Rasulullah? Ribuan orang ini, ribuan golongan ini siapa ya Rasulullah? Rasulullah berkata, ini mereka yang ada di belakangku. Mereka adalah umat Islam yang aku cintai. Mereka umat Islam yang ada di Indonesia, kata Rasulullah SAW. Kita dicintai oleh Rasul. Kenapa? Coba kita lihat di Indonesia, saudara-saudara. Kalau bulan Maulud, kalau bulan Rabiul Awal, di kampung-kampung, di musola-musola, setiap masjid, setiap langgar, setiap pesantren, setiap RT, setiap RW pasti bikin maulid Nabi Muhammad. Kalau udah bulan Rajab, setiap pesantren, musola, masjid, kampung, RT, RW pasti bikin Isra wal Mi'raj sebagai Nabi besar Muhammad. Negara-negara yang lain, tempat-tempat yang lain tidak seperti kita, saudara-saudara. Makanya kita menjadi umat yang dicintai oleh Rasul, umat yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad, umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah berkata dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hei sekalian umat manusia, yang kaya, yang muda, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, mulai pejabat sampai rakyat, ulama sampai umat. Hei sekalian umat manusia, laqad ja'akum, telah sampai kepada kalian, telah datang kepada kalian rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian manusia, azizun alaihi ma'anittum, sungguh berat baginya penderitaan yang kau alami, sungguh berat baginya kesusahan yang kau alami. Sebelum kalian susah, dia lebih dahulu susah. Sebelum kalian menderita, dia lebih dahulu menderita. Sebelum kalian menangis, dia lebih dahulu menangis. Sebelum kalian berdarah, dia lebih dahulu berdarah. Azizun alaihi ma'antum
harisun alaikum, dia menjaga kalian, menjaga akidah kalian, keyakinan kalian, tauhid kalian, syariat kalian, sholat kalian, agar kalian tidak menyimpang, agar kalian tidak tersesat, agar kalian tetap berada di jalannya Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman beliau sangat cinta, beliau sangat sayang, beliau mencintaimu sebelum engkau mencintainya, beliau merindukanmu sebelum engkau merindukannya. Siapa beliau? Siapa dia? Dia adalah seorang manusia yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan darah dan hartanya demi kita sebagai umat. Beliau kepanasan, kedinginan, 3 hari 3 malam makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Perut suci beliau berbunyi. Kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, kelaparan demi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pipinya pernah tertusuk duri sampai tembus ke sebelah demi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pernah wajah beliau dilempari kotoran demi kita sebagai umat. Lupakah kalian dengan air mata beliau yang menetes setiap malam demi kalian? Lupakah kalian darah suci beliau yang menetes ketika berada di kota Taif, dilempari batu demi kalian? Ketika beliau pergi ke kota Taif, dahi beliau dilempar batu, darah ke beliau keluar. Ketika darah itu jatuh, ditampung darah beliau, ditampung darahnya. Sahabat berkata, ya Rasul, kenapa kau tampung darahmu ya Rasul? Rasul berkata, andaikan darahku jatuh di atas tanah Taif, penduduk kota Taif akan ditenggelamkan oleh bumi, sedangkan mereka adalah umatku. Luar biasa kasih sayang Nabi kepada kalian. Tetapi kita sebagai umat tidak tahu diri. Kita sebagai umat merusak sunnahnya. Kita sebagai umat melanggar ajarannya. Kita sebagai umat semakin hari semakin jauh darinya, meninggalkan pakaiannya, meninggalkan ajarannya, meninggalkan sunnahnya, meninggalkan kepribadiannya, meninggalkan akhlaknya, meninggalkan Al-Qur'annya. Rasulullah SAW yang dimana gal Sayyidina Ali karamallahu wajha, inna Rasulullah fi akhir nafsi harragat syafataihi marratain fa'algaitu sam'i fasami'tuhu yaqul ummati ummati faqubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala law kanatid dunya tadumu li wahidin la kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha mukhallada. Dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika akhir-akhir detik-detik kematiannya Rasulullah, beliau mendengar, beliau melihat dari bibir Rasulullah bergerak dengan 2 kali gerakan. Beliau mendekatkan telinganya, mendekatkan pendengarannya, dan beliau mendengar Rasulullah berkata ummati ummati. Faqubida Rasul, meninggal Rasulullah SAW. Ketika nyawa Rasulullah akan dicabut, Rasulullah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku belum puas meninggalkan umat, aku tidak mau meninggalkan mereka dalam keadaan belum diberi jaminan oleh Allah. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku tidak minta jaminan untuk diriku, aku tidak minta jaminan untuk keluargaku, aku minta jaminan untuk umatku. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah. Jibril pun pergi kepada Allah. Jibril pun berkata, ya Allah, kekasihmu Muhammad meminta jaminan untuk umatnya. Allah bilang, wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, aku tidak akan menghinakan umat Muhammad. Basyirhu fa innahu awwalu nasin kharijum minal ardi idza bu'isu. Kemudian beliau ditarik lagi nyawa beliau. Beliau berkata, ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit ketika dicabut nyawa? Israel berkata, iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit ketika dicabut nyawa ya Rasulullah. Apakah rasa sakit seperti ini juga yang kelak, yang ya Allah, biar aku menanggung sakratul maut seluruh umat. Ya Allah, mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, biar aku menanggung beban penderitaan sakratul maut mereka. Ya Allah, biar aku menanggung sakratul maut umatku. Ya Allah, di mana kita sebagai umat? Apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Nabi berkorban untuk kita di saat detik-detik terakhir nafasnya, tidak memikirkan rasa sakitnya,
tidak memikirkan pedihnya, tidak memikirkan beratnya. Beliau memikirkan nasib kita sebagai umat. Kelak di yaumil qiyamah, ketika para nabi dan para rasul berkata, nafsi nafsi, nafsi nafsi, diriku sendiri, jiwaku sendiri, aku urus urusanku sendiri, aku tidak bisa nolong kalian. Ketika para nabi dan rasul mereka tidak bisa menolong kita, Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, Nabi Muhammad bersujud kepada Allah, Nabi Muhammad bertekuk lutut, beliau bermohon kepada Allah. Beliau berkata, ya Allah, aku tidak minta pengampunan untuk diriku, wala Fatimah, wala Hamzah. Aku tidak minta pengampunan untuk Fatimah, aku tidak minta pengampunan untuk Hamzah. Aku cuma minta pengampunan untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Allah. Rasulullah tidak meminta pengampunan untuk dirinya, tidak meminta pengampunan untuk anaknya, tidak meminta pengampunan untuk paman bibinya, tidak meminta pengampunan untuk keluarga atau anak cucunya, tapi beliau meminta pengampunan untuk kalian sebagai umat. Karena begitu cintanya beliau kepada umat, karena begitu sayangnya beliau kepada umat, sampai beliau berkata, lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijli la ajidu ala ma'a fi qalbi. Andaikan kalian, salah satu dari kalian kakinya tertusuk duri, andaikan salah satu dari kita yang duduk di sini kaki kita ada yang terkena duri, pasti kita merasakan sakit. Apa kata Rasul? Maka aku tidak merasakan apa yang kalian rasakan, kecuali yang aku rasakan, sampai dalam hati aku rasakan rasa sakit kalian. Ya, bagaimana cintanya Rasul kepada kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi? Sudahkah kita mengorbankan kedua mata kita untuk memandang hal-hal yang disukai oleh Nabi? Sudahkah mengorbankan kedua tangan kita memberi makan golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi? Mengorbankan lidah kita untuk mendakwahkan, mensuarakan ajaran syiar Nabi? Sudahkah mengorbankan kedua kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Nabi? Kita masih belum bisa balas jasa Nabi, dan tidak akan pernah bisa membalas jasa Nabi Muhammad. Jangankan kita duduk di sini berjam-jam, walaupun kita duduk di sini sampai